Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Dewi Salsabila. Saya dari kelas TI 0701 dengan NIM 10205240070. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Penelitian Operasional 2, yaitu mengenai Stagecoach Problem. Stagecoach Problem merupakan salah satu contoh permasalahan yang digunakan untuk menjelaskan konsep dynamic programming atau pemrograman dinamis. Melalui contoh kasus ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan jalur atau keputusan terbaik dari berbagai alternatif pilihan yang paling tersedia dengan tujuan untuk memperoleh biaya yang paling minimum. Stackage problem merupakan sebuah contoh masalah yang dibuat khusus untuk memperkenalkan konsep dynamic programming. Masalah ini menceritakan tentang seseorang pencari keberuntungan yaitu bernama Missouri yang ingin pergi ke wilayah barat Amerika yaitu California pada masa demam emas di abad ke-19. Pada masa tersebut, banyak orang melakukan perjalanan ke California untuk mencari emas dan berharap mendapatkan kekayaan. Namun, perjalanan tersebut tidak mudah karena harus melewati daerah yang masih belum aman. Nah, di perjalanan yang dilakukan oleh pencari emas tersebut menggunakan stagecoach, yaitu kereta pos yang digunakan sebagai alat transportasi pada masa itu. Nah, di perjalanan ini harus melewati wilayah yang belum sepenuhnya aman dan memiliki resiko serangan dari perampokan atau kelompok marauder. Walaupun titik awal yang tujuan akhir sudah ditentukan, yaitu dari negara bagian A menuju negara bagian J. Pencari emas tersebut memiliki banyak pilihan jalur yang bisa dilewati selama perjalanan. Jadi, setiap jalur memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di diagram jalur tersebut. Pada gambar yang ditampilkan dalam slide ini, setiap huruf yang berada dalam lingkaran mewakili suatu wilayah atau negara bagian. Nah, arah perjalanan selalu dari ke kiri ke kanan, yang menunjukkan bahwa perjalanan dilakukan secara bertahap menuju tujuan akhir. Untuk mencapai tujuan akhir di negara bagian J, perjalanan dibagi menjadi 4 tahap, perjalanan atau stage. Nah, di setiap tahap menunjukkan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah berikutnya menggunakan stagecoach. Lanjut ke solving the problem atau ide untuk menentukan jalur aman. Semakin berbahaya suatu jalur perjalanan, maka biaya premi asuransi yang harus dibayarkan akan semakin mahal. Sebaliknya, jika suatu jalur dianggap lebih aman, maka biaya asuransinya akan lebih murah. Oleh karena itu, pencari emas tersebut menyimpulkan bahwa jalur dengan total biaya asuransi paling kecil kemungkinan besar merupakan jalur yang paling aman. Dengan demikian, tujuan dari permasalahan ini adalah mencari jalur dengan total biaya minimum. Lanjut ke sistem jalan dan biaya. Nah, pada sistem jalan yang diberikan, setiap jalur yang menghubungkan dua wilayah memiliki nilai biaya tertentu. Biaya perjalanan dari awal I menuju wilayah J dilambangkan dengan CIJ. Nilai tersebut menunjukkan biaya premi asuransi yang harus dibayarkan jika seseorang melakukan perjalanan dari wilayah I ke wilayah J. Nah, tugas kita adalah menentukan kombinasi jalur yang menghasilkan total biaya paling kecil, yaitu dari A menuju ke J. Lanjut ke permasalahan jika menggunakan cara sederhana. Nah, jika kita menggunakan pendekatan yang sederhana, misalnya dengan selalu memilih jalur dengan biaya paling murah pada setiap tahap, maka hasilnya belum tentu optimal. Karena apa? Sebagai contoh, jika kita melihat jalur termurah pada setiap tahap, kita mungkin mendapatkan rute A ke B, B ke F, F ke I ke C. Nah, di rute tersebut menghasilkan total biaya sebesar 13. Namun, ternyata terdapat rute lain yang memberikan total biaya lebih kecil, sehingga pendekatan tersebut tidak selalu menghasilkan solusi terbaik. Bisa kita lihat di sini, jika kita mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara mencoba semua kemungkinan jalur yang ada, maka kita harus menghitung total biaya dari setiap kemungkinan rute. Dalam masalah ini terdapat sekitar 18 kemungkinan jalur yang berbeda dari titik awal hingga tujuan akhir.
Menghitung seluruh kemungkinan tersebut tentu akan membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih sistematis untuk menemukan solusi terbaik. Lanjut ke dynamic programming. Nah, untuk menyelesaikan masalah, ini digunakan metode dynamic programming. Dynamic programming adalah metode optimasi yang bekerja dengan cara memecah suatu masalah besar menjadi beberapa sub-masalah yang lebih kecil. Di setiap sub masalah akan diselesaikan secara bertahap. Kemudian hasilnya digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang lebih besar. Nah, metode ini sangat cocok untuk digunakan di masalah yang memiliki struktur bertahap seperti perjalanan dari suatu titik ke titik lain. Lanjut ke ide dasar dynamic programming. Dalam dynamic programming, penyelesaian masalah biasanya dimulai dari tahap terakhir, kemudian secara bertahap bergerak menuju tahap awal. Pada setiap tahap, kita akan menentukan keputusan terbaik berdasarkan hasil optimal dari tahap berikutnya. Dengan cara ini, kita tidak perlu menghitung semua kemungkinan rute secara keseluruhan, tetapi cukup menghitung solusi optimal pada setiap tahap. Nah, ini ada formulasi model. Jadi untuk memodelkan masalah ini digunakan variabel keputusan yang dilambangkan dengan xn, di mana n menunjukkan tahap perjalanan. Misalnya, x1 adalah tujuan pada tahap pertama, x2 adalah tujuan tahap kedua, x3 adalah tujuan tahap ketiga, dan terakhir ada x4 yaitu tujuan tahap keempat. Sehingga rute perjalanan akan dituliskan sebagai A ke X1, X1 ke X2, lalu X2 ke X3, X3 ke X4, dan X4 lanjut ke C. Lanjut ke fungsi biaya. Nah, dalam model ini digunakan fungsi Fn kurung S Xn tutup kurung yang menunjukkan total biaya minimum dari suatu tahap hingga mencapai tujuan akhir, di mana S adalah posisi saat ini dan Xn adalah tujuan berikutnya yang dipilih. Nah, nilai minimum dari fungsi ini dilambangkan dengan Fns. Tujuan utama dari perhitungan ini adalah mencari biaya minimum dari titik awal A hingga mencapai tujuan akhir J. Ini ada tahap keempat, yaitu penyelesaian dimulai dari tahap keempat, yaitu tahap terakhir sebelum mencapai tujuan akhir. Pada tahap ini, posisi yang mungkin hanya H atau I, dan dari kedua titik tersebut perjalanan langsung menuju ke J. Karena hanya ada satu pilihan tujuan yaitu J, maka biaya minimum pada tahap ini hanya bergantung pada biaya perjalanan langsung dari H ke J atau dari I ke J. Di sini ada tahap ketiga yaitu masih terdapat dua tahap perjalanan tersisa sebelum mencapai tujuan. Sebagai contoh, jika posisi berada di F, maka terdapat dua pilihan tujuan yaitu H atau I. Biaya dari F ke H adalah 6, sedangkan dari F ke I adalah 3. Setelah itu ditambahkan dengan biaya minimum dari tahap keempat sehingga diperoleh total biaya masing-masing jalurnya. Nah, di sini ada contoh perhitungan. Jadi, jika memilih jalur F ke H ke J, maka total biayanya adalah 6 plus 3 sama dengan 9. Sedangkan jika memilih jalur F ke I lalu ke J, maka total biaya adalah 3 plus 4 sama dengan 7. Karena 7 lebih kecil daripada 9, maka pilihan terbaik dari F adalah menuju ke I. Di sini ada tahap kedua yang masih terdapat tiga tahap perjalanan tersisa. Sebagai contoh, jika di posisi berada di C, maka terdapat tiga pilihan tujuan yaitu E, F, atau G. Biaya dari masing-masing jalur tersebut kemudian ditambahkan dengan biaya minimum dari tahap ketiga untuk menentukan total biaya perjalanan. Nah, pada tahap pertama, perjalanan dimulai dari titik awal A. Dari A terdapat beberapa pilihan tujuan seperti B, C, dan D. Dengan menggunakan hasil perhitungan dari tahap sebelumnya, kita dapat menentukan jalur mana yang menghasilkan total biaya paling kecil menuju ke tujuan akhir.
Nah, dari hasil perhitungan menggunakan metode dynamic programming, diperoleh beberapa rute optimal dengan total biaya adalah 11. Jadi, rute tersebut adalah yang pertama A ke C ke E, lalu E ke H, dan H ke J. Rute kedua ada A ke D ke E, lalu E ke H, dan H lanjut ke C. Rute yang ketiga ada A ke D ke F ke I ke C. Nah, di ketiga rute tersebut menghasilkan biaya minimum yang sama, sehingga semua merupakan solusi optimal. Contoh ini menunjukkan bahwa dynamic programming sangat efektif untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan bertahap. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.